Sejumlah wartawan siang tadi melakukan aksi demo di depan lampu merah Haji Bawusi. Satu pejasa ojek meninggal dunia akibat kecelakaan. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Senin 5 Desember 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talimbekas, Barat hari ini selengkapnya. Saudara, dengan memegang spanduk bertuliskan "Kami para pekerja jurnalis ditangkap jika mengkritik pemerintah", sejumlah wartawan siang tadi melakukan aksi demo di depan lampu merah Haji Bawusi terkait beberapa pasal di RKUHP yang mengancam kebebasan pers. Beberapa pasal di RKUHP yang mengancam kebebasan pers, yaitu pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, marxisme, atau leninisme. Wakil Koordinator Advokasi AJI Jayapura Safwan Asari kepada media ini mengatakan, aksi hari ini yang dilakukan oleh mereka dari Aliansi Wartawan Independen dan beberapa wartawan di Manokwari yang turun ke jalan guna menyuarakan aspirasi terkait dengan beberapa pasal yang terindikasi akan menekan kebebasan pers dan juga kebebasan masyarakat sipil dalam berdemokrasi. Baik, terkait dengan aksi hari ini, kami dari Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura dan beberapa kawan-kawan dari wartawan di Kabupaten Manokwari hari ini turun ke jalan untuk bagaimana menyuarakan aspirasi terkait dengan beberapa pasal yang terindikasi akan mengekang kebebasan pers dan juga kebebasan masyarakat sipil dalam berekspresi. Pasal-pasal tersebut yakni salah satunya yakni pasal 188 dan 218 sampai 220 di dalam pasal RKUHP itu sendiri. Nah, dalam pasal 188 ini dia menjelaskan bahwa ketika kita yang ingin melaksanakan aktivitas berekspresi di publik, kita dibatasi karena ketika misalkan kita menyampaikan pendapat terkait dengan paham-paham yang berseberangan dengan NKRI, maka justru kita akan bisa dipidana oleh berdasarkan pasal tersebut. Menurut hasil kajian AJI, pasal 218 dan pasal 220 terkait dengan penghinaan presiden sebagai kepala negara. Dalam hal ini, Safwan mengatakan presiden juga merupakan tokoh publik yang sewaktu-waktu bisa dikoreksi oleh publik. Yang diduga bermasalah menurut hasil kajian AJI, yakni pasal 218 dan 220 terkait dengan penghinaan penghinaan presiden sebagai kepala negara. Nah, dalam hal ini kami ingin menjelaskan bahwa presiden adalah kepala negara yang mana dia juga merupakan tokoh publik yang bisa sewaktu-waktu bisa dikoreksi oleh publik, dalam hal ini wartawan dan juga masyarakat sipil yang melaksanakan aksi-aksi melaksanakan kegiatan dalam hal ini menyuarakan akal-akal kritisnya terhadap kinerja presiden. Natalinda Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, peringati HUT PUPR ke-77, pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan upacara bendera. Dalam upacara tersebut, insan PUPR diharapkan dapat menumbuhkan sentra ekonomi baru melalui pembangunan di segala bidang. Di bawah guyuran hujan, Senin 5 Desember 2022, pegawai Dinas PUPR dan juga pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan upacara bendera memperingati HUT PUPR ke-77 tahun 2022 yang dipimpin oleh penjabat Sekda Papua Barat dan Cesangkek sebagai pembina upacara. Upacara berjalan lancar walaupun diguyur hujan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dalam sambutannya yang disampaikan penjabat Sekda Papua Barat dan Cesangkek mengatakan, sesuai dengan pesan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi agar dapat menumbuhkan sentra ekonomi baru. Saya ingin mengingatkan kembali pesan Bapak Presiden Joko Widodo dalam penyerahan DIPA PUPR 3 hari yang lalu, yakni untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transportasi ekonomi dan melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk pembangunan ibu kota Nusantara, serta pengembangan 3 kota industri pertambangan, Sorowako di Sulsel, Morowali di Sultan, dan Weba Bay di Maluku Utara. Lebih lanjut disampaikan, tugas PUPR sangat jelas, memastikan semua pembangunan infrastruktur dapat berjalan dan memberikan layanan publik. Di samping itu, diharapkan pula kepada PUPR agar terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Memperingati Hari Bakti PUPR ke-77 merupakan momentum bagi seluruh keluarga besar Kementerian PUPR untuk terus meningkatkan nilai-nilai dan semangat untuk menjaga kekompakan, disiplin, militansi, pengabdian, dan sportivitas dalam bekerja. Dengan tahun politik, dengan eskalasi yang semakin tinggi, saya minta kita semua untuk menjaga jarak, bahkan tidak terlibat dalam politik praktis, dan sangat berhati-hati dalam membelanjakan uang negara. Tugas kita sangat jelas, memastikan agar semua tugas pembangunan infrastruktur dilaksanakan dan memberikan layanan publik yang semakin baik dan berkualitas. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, sebagai syarat telah memiliki pengalaman dan kemampuan dalam skill industri, maka diberlakukannya pembelajaran PKL atau biasa dikenal dengan praktek kerja lapangan, di mana pagi tadi SMK Negeri 2 Manokwari melaksanakan pembukaan uji laporan praktek kerja lapangan gelombang 1 semester ganjil tahun 2022-2023. Acara pembukaan ujian laporan praktek kerja lapangan PKL SMK Negeri 2 Manokwari gelombang 1 semester ganjil tahun 2022-2023 dilaksanakan di SMK Negeri 2 Manokwari selama 1 hari pada tanggal 5 Desember 2022. Uji laporan praktek kerja lapangan gelombang 1 semester ganjil tahun 2022-2023 dibuka langsung oleh Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembinaan Karakter Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Jerry Saiba mengatakan penerimaan kembali siswa dari tempat PKL sekaligus pembukaan uji laporan hasil prakerin SMK Negeri 2 Manokwari dengan jumlah siswa 622 siswa dari 7 jurusan yang ada. Jerry berharap dengan begini SMK Negeri 2 ke depan terus berkembang, karena dari sisi kemajuan siswa SMK Negeri 2 Manokwari telah maju selangkah dari sekolah lain. SMK Negeri 2 juga termasuk sekolah pusat unggulan di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari. Dengan harapan SMK Negeri 2 ke depan, ya mudah-mudahan ada perkembangan. Dari kita menilai dari sisi kemajuan siswa SMK Negeri 2 ya maju selangkah, dan siswa SMK Negeri 2 dia termasuk sekolah pusat unggulan di Provinsi Papua Barat, bahkan di Kabupaten Manokwari. Regina Wutoy selaku Kepala SMK Negeri 2 Manokwari mengatakan uji laporan prakerin wajib mempresentasikan aktivitasnya selama berada di dunia usaha dan dunia industri dalam bentuk PowerPoint. Kemudian di tempat ujian hari ini sebagai penguji utama yaitu Bapak Ibu Guru dan Wakil Kepala Sekolah, penguji kedua adalah ketua-ketua jurusan. Regina menyebutkan setelah mengikuti laporan hasil ujian akan direvisi para penguji dan kembali memasukkan laporan mereka ke sekolah untuk dinilai, di mana dalam penilaian ini sudah terinput langsung dalam nilai mata pelajaran produktif siswa, sehingga semua peserta wajib membuat laporan. Secara panelis dan para siswa wajib mempresentasikan aktivitasnya selama berada di dunia usaha dan dunia industri dalam bentuk PowerPoint. Kemudian di tempat
tempat ujian itu sebagai penguji utama adalah para Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Penguji kedua adalah ketua-ketua jurusan. Sementara wali kelas dan guru pembimbing berperan sebagai moderator yang memfasilitasi siswa selama penyelenggaraan ujian. Setelah ujian tentunya anak-anak akan merevisi dan memasukkan laporan mereka ke sekolah untuk dinilai. Jadi untuk nilai uji laporan ini sudah terinput langsung dalam nilai mata pelajaran produktif, sehingga semua siswa wajib melakukan uji laporan. PKL yang telah dilaksanakan oleh siswa ini adalah salah satu syarat utama, ya, salah satu syarat utama yang harus diikuti siswa, khususnya di SMK, karena ini merupakan vokasi, berarti harus praktik yang harus menjadi tolok ukur untuk mencapai hasil atau kompetensi bagi siswa khususnya di SMK. Beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, siswa sudah melaksanakan praktek atau prakerin. Prakerin ini telah dilaksanakan dan sudah diikuti, bahkan saya mendengar informasi siswa sudah ditarik dan saat ini akan mengikuti uji laporan PKL. Apa yang anak-anak sudah dapatkan melalui PKL, ya, itu merupakan hasil yang sudah dilakukan atau yang sudah dicapai. Direncanakan pada bulan Januari tahun 2023 mendatang, SMK Negeri 2 Manokwari akan kembali melepas sebanyak 200 peserta praktek kerja lapangan ke dunia usaha dan industri di Kabupaten Manokwari. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Akibatnya, satu orang pengendara yang merupakan ojek meninggal dunia di lokasi kejadian yang berada di Jalan Condronegoro, Manokwari Barat. Dari pantauan di lokasi, kecelakaan terjadi sekitar pukul 6.15 menit waktu Indonesia Timur bertempat di Jalan Condronegoro, Distrik Manokwari Barat, tidak jauh dari depan SMA Yapis Manokwari. Dalam kronologisnya yang disampaikan melalui rilis Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari, kecelakaan berawal antara sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tanpa TNKB dengan sepeda motor Suzuki warna hitam dengan plat nomor polisi AB6430XH. Di mana sepeda motor Suzuki melaju dari arah Gapura Jembatan Sahara. Setibanya di depan toko Permana Yapis, datang dari arah berlawanan sepeda motor Honda Beat Street hitam tanpa TNKB dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi dipengaruhi minuman keras serta tidak dapat menguasai kendaraannya, kemudian keluar jalur kanan sehingga menabrak bagian depan motor Suzuki warna hitam dengan nomor polisi AB6430XH. Akibat kejadian tersebut, kedua penumpang sepeda motor yang merupakan seorang pejasa ojek meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan penumpang mengalami luka berat dan dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari. Sementara itu, identitas pengendara Suzuki atas nama Anas Zainuddin laki-laki 39 tahun meninggal dunia, sedangkan identitas pengendara sepeda motor Honda Beat Street warna hitam berinisial MM, salah satu mahasiswa di Manokwari bersama rekannya inisial NK yang juga dipengaruhi minuman keras. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, dalam rangka mengevaluasi program kerja tengah semester dan konsolidasi organisasi menuju Rakernas IBI, Ikatan Bidan Manokwari gelar rapat kerja. Berikut informasinya untuk Anda. Rapat kerja cabang Ikatan Bidan Indonesia ke-8 IDI Kabupaten Manokwari periode 2018-2023 yang bertujuan mengevaluasi program kerja serta konsolidasi organisasi menuju Rakernas IBI berlangsung di salah satu hotel di Manokwari, dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Dr. Gigi Hendri Simbiring mewakili Bupati Manokwari. Pembukaan Rakercap dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, pengurus IBI Papua Barat, pengurus dan anggota IBI dari 19 ranting di Kabupaten Manokwari, serta tamu undangan lainnya. Ketua Ikatan Bidan Kabupaten Manokwari, Gerda Boseran, dalam sambutannya menyampaikan, bidan merupakan tenaga profesional yang bertanggung jawab atas keselamatan ibu dan anak, serta bermitra dengan perempuan dalam layanan kesehatan yang berkualitas.
Bidan diakui sebagai tenaga kesehatan profesional yang bertanggung jawab, yang bekerja serta menjalin kemitraan dengan perempuan dalam memberikan continue of care pada pelayanan kesehatan. Bidan memiliki peran penting dalam peningkatan akses perempuan terhadap pelayanan kebidanan berkualitas yang menjadi fokus upaya global termasuk Indonesia untuk mewujudkan hak setiap perempuan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik selama kehamilan, persalinan, dan kesehatan reproduksi perempuan termasuk keluarga berencana serta bayi dan balita. Sementara itu, sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Sekda Manokwari Dr. Gigi Hendri Simbiring menyampaikan bidan adalah sosok yang sangat berperan penting kepada keselamatan ibu dan anak. Untuk itu, melalui Rakercap ini, hendaklah menyusun dan merumuskan program kerja menuju pada ke arah tujuan yang lebih baik. Kabupaten Manokwari, saya mengucapkan selamat kepada seluruh bidan. Bidan diakui sebagai tenaga kesehatan profesional yang bertanggung jawab, yang bekerja serta menjalin kemitraan dengan perempuan dalam memberikan continue of care. Pada acara hari ini rapat kerja cabang ke-8 Ikatan Bidan dilakukan sebagai evaluasi tengah periode kepengurusan. Pengurus cabang telah tersusun rancangan perubahan penyempurnaan kebijakan organisasi secara arif dan bijaksana sekaligus menganalisa secara objektif sebagai indikator menjalankan program kerja yang efektif, efisien ke arah pencapaian tujuan yang lebih baik sebelumnya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan menghimbau kepada masyarakat agar menjaga ketentraman dan keamanan pada momen perayaan Natal bulan Desember 2022 dan memasuki Tahun Baru 2023. Hal tersebut merupakan harapan Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan agar momen perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan baik, khusus di momen Natal tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Saat menghadiri Natal penyandang disabilitas, Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan berpesan keamanan dan ketertiban saat mengikuti acara Natal merupakan tanggung jawab bersama. Diharapkan di tahun 2023 ada perubahan dari dalam diri kita, sehingga berdampak dalam keluarga dan juga lingkungan tempat kita bekerja. Diingatkan kita sebagai masyarakat Papua Barat harus menjadi panutan dan teladan yang baik. Ya, di suasana Natal ini ya kita bisa aman, tentram, damai, dan ada sukacita kita kedatangan di ibadah-ibadah Natal yang dilaksanakan baik oleh jemaat-jemaat, tapi juga oleh ikatan-ikatan keluarga, tapi juga lembaga-lembaga pemerintah dan berbagai pihak yang melaksanakan Natal untuk kita bisa suasananya aman-aman, tenang, damai, dan juga akan berjalan baik sehingga pada akhirnya kita mengakhiri Natal yang baik yang bisa masuk pada Tahun Baru 2023. Kepala Suku Besar Arfak juga memberikan apresiasi atas kekompakan yang sudah lama terjalin selama ini antar umat beragama di Papua Barat. Kebersamaan ini harus terus dijaga untuk membangun Provinsi Papua Barat ke depan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sebagai tanda ucapan syukur atas perlindungan Tuhan selama tahun 2022, penyandang disabilitas di Provinsi Papua Barat melaksanakan Natal bersama yang berlangsung di halaman Rumah Singgah Disabilitas. Natal Disabilitas Provinsi Papua Barat dilaksanakan secara sederhana dengan tema "Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain".
Acara tersebut yang berlangsung di halaman rumah singgah disabilitas. Acara tersebut diawali dengan ibadah singkat yang dipimpin oleh Pendeta Romes Muabuai. Dengan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 2 ayat 12 yang mengatakan, manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika Tuhan bertindak, manusia tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Herodes tidak bisa tipu Tuhan. Tuhan tahu hati daripada Herodes pada waktu itu. Ini tipu daya, tipu muslihat. Makanya Tuhan Allah tidak bisa tipu. Karena rancangannya itu sempurna. Acara ini dilanjutkan dengan pembakaran lilin yang diawali oleh Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan bersama Ibu Yuliana Mandacan. Dilanjutkan Kepala Bidang Rehabilitas Sosial dan Badan Pengurus Disabilitas Provinsi Papua Barat. Dalam kesempatan ini, Ketua Panitia Natal Ofni Mofu berpesan di momen Natal, semua anggota disabilitas harus bersatu. Hal-hal negatif di tahun 2022 kita tinggalkan dan masuk tahun 2023 kita harus kompak terutama dalam membuat program yang lebih baik. Kalau tahun ini ada hal yang bagus, mari tahun baru tahun 2023 mari kita duduk sama-sama dan apa kita evaluasi diri kita masing-masing. Apa yang kurang bagus di 2022 kita tinggalkan. Sambutan Bupati Manokwari yang dibacakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari mengatakan, momen perayaan Natal tahun 2022 diharapkan seluruh masyarakat dapat bergandeng tangan menuju Kabupaten Manokwari sebagai pusat peradaban di tanah Papua. Saya mengajak kepada kita seluruh umat Kristiani untuk melakukan hal-hal yang bermakna, yaitu yang pertama, mari kita bergandengan tangan mewujudkan Kabupaten Manokwari menjadi pusat peradaban di tanah Papua dan ibu kota provinsi Papua Barat yang religius. Selain itu, Domingus Mandacan, Kepala Suku Besar Arfak dalam sambutannya mengatakan, Tuhan sudah menyertai kita dari awal tahun hingga akhir tahun 2022. Karena doa masyarakat dan bangsa, kita masih ada hingga saat ini dan terus berkarya membangun Papua Barat. Begitu, ya saya perlu sampaikan juga bahwa kita semua, ya puji Tuhan ya, karena doa itu Tuhan dengar dan kasih kemampuan untuk kita semua. Ya. Tuhan kasih kemampuan itu destabilitas, ya. Ada yang ya, sekalipun ya. Kondisi yang kita harus sama-sama tapi luar biasa. Hanya dengan doa Tuhan dengar dan Tuhan jawab doa itu. Ya, stabilitas ini ada juga yang menjadi petani, ya dong. Ada menjadi nelayan, ya dong. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menyongsong Hari Raya Natal 25 Desember 2022, 21 peserta meramaikan parade Santa Claus yang digelar Persekutuan Anak dan Remaja GKI Klasis Manokwari. Sabtu 3 Desember 2022, sedikitnya 21 peserta ikut serta dalam parade Santa Claus yang digelar Persekutuan Anak dan Remaja Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Klasis Manokwari, dalam rangka menyongsong Hari Raya Kelahiran Tuhan Yesus Kristus 25 Desember mendatang. Parade Santa Claus mengambil start dari halaman gereja GKI Otto Geisler Biryosi melewati Jalan Yosudarso, Jalan Merdeka dan finish di Lapangan Borasi, dilepas Ketua Klasis GKI Manokwari Pendeta Melkias Warfando. Parade Santa Claus yang berlangsung Sabtu 3 Desember kemarin, selain dalam rangka menyongsong Hari Raya Natal dan juga merupakan rangkaian kegiatan tutup tahun pelayanan Par GKI Klasis Manokwari. Parade Natal ini adalah program kerja dari Pokja Parpasis Manokwari tahun pelayanan 2022 dan sebagai wujud dari tutup tahun
pelayanan rangkaian parade Natal ini merupakan program yang terakhir setelah kegiatan-kegiatan semua menuju tahun pelayanan ini. Koordinator Persekutuan Anak dan Remaja GKI Klasis Manokwari menyampaikan 2 tahun terakhir kegiatan serupa tidak berlangsung dikarenakan pandemi COVID-19. Namun di tahun 2022 ini dapat berlangsung sehingga dirinya sangat bersyukur karena Par GKI Klasis Manokwari dapat melakukan parade dengan sukacita. Itu berarti ketika pandemi kami tidak melakukan aktivitas dan kegiatan, tapi doa kami Tuhan jawab. Terbukti di sore hari ini kami bisa kuat, bisa sehat dengan penuh sukacita mengikuti pawai sebagai ungkapan syukur dan sukacita di minggu Advent pertama untuk menyambut Natal. Harapan kami semua adik-adik sehat, kuat, dan bisa mengikuti semua aktivitas pelayanan dalam jemaat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, tarian Tu Umor, Tu Umior merupakan salah satu tarian asli Fak-Fak, wajib menjadi bahan ajar muatan lokal di sekolah dasar. Hal tersebut dikatakan Dr. Ina Levaan Samosir, dosen Uncen Jayapura, yang hadir di perayaan. Nado Brasil ntar apa goreng. Kemarin Abu Bakar bilang biar kartu merah. Desember 2022 kemarin, Ina mengapresiasi warga Fak-Fak dengan tarian Tifa Tumor, tarian asli Fak-Fak. Tarian Tumor menjadi sasaran penelitian Ina Samosir. Hal tersebut dikatakan Ina kepada TVRI yang meliput jalannya perayaan Ekaristi peletakan batu pertama gedung baru di paroki. Tumior, titir Tumior sekarang menjadi tarian masyarakat mulai dari anak-anak SD. Saya tadi sempat di tengah-tengah ini mereka sebut tumor, terus saya katakan begini, bukan tumor, Tumior. Karena saya sudah meneliti secara dalam berkaitan dengan makna dari tarian Tumior. Tarian kebersamaan, tarian yang menunjukkan bahwa tradisi ini begitu menjaga seni sebagai nilai-nilai kebersamaan, pembentukan karakter, dan nilai bagaimana menjaga lingkungan, tapi perannya banyak perempuan. Tarian Tumor adalah salah satu jenis tarian asli Fak-Fak yang lain lagi Tifa tarian Titir. Jenis tarian ini selalu tampil di semua perhelatan adat maupun acara-acara pemerintah daerah, penyambutan tamu daerah. Tarian ini hadir mengiringi para tamu pejabat yang datang berkunjung di Kabupaten Fak-Fak. Tarian asli daerah Fak-Fak ini telah diwariskan turun-temurun. Ada beberapa sanggar tari yang ada di Kabupaten Fak-Fak sebagai pusat pendidikan seni tari Tumor dan Titir. Salah satunya Sanggar Tomandin, pimpinan Freddy Warpopor. Diketahui di setiap kampung adat berpendudukan asli orang Papua di Kabupaten Fak-Fak terdapat sanggar tari Tumor dan Titir. Dan selain itu, ada juga tarian Tifa Sawat, sering meramaikan perhelatan pernikahan dan atau penyambutan tamu di daerah. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, menjelang bulan Desember, modus palang memalang akan marak terjadi. Penjabat Gubernur Papua Barat menghimbau kalau ada pemalangan harus segera dibongkar. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau saat menghadiri jalan santai pada perayaan HUT PUPR ke-77. Ia menegaskan agar masyarakat jangan suka memalang fasilitas umum atau fasilitas milik pemerintah. Hal tersebut merupakan paradigma lama yang harus dihilangkan karena menghambat perkembangan pembangunan di tanah Papua, khususnya di Papua Barat. Dengan tegas dalam sambutannya mengatakan, bagi masyarakat pemilik hak ulayat jika pemerintah akan melakukan pembangunan, harus dibicarakan dengan baik apabila sudah ada kesepakatan. Selanjutnya jangan dihambat lagi, karena program pemerintah akan dilaksanakan, diharapkan semua komponen harus mendukung.
dorang yang punya lahan, dorang yang punya tanah, dorang yang punya hak ulayat. Bila pemerintah memerlukannya, bicara yang baik. Kalau sudah ada kesepakatan, sudah, jangan diganggu lagi. Karena pola dan tabiat kita masih seperti itu. Bapak serahkan, nanti anak menuntut. Bapak serahkan, anak menuntut, cucu menuntut juga. Ini kurang baik. Pembangunan kita mau percepat, mau kita tancap gas, bila memang semua mendukung. Setuju Bapak Ibu? Tepuk tangan dulu. Dengan tegas disampaikan dana dari pemerintah pusat sangat besar yang diberikan ke Papua, sedangkan pendapatan asli daerah sangat rendah. Karena itu jangan terlalu bikin diri inti. Bagi kita di Papua ini sudah tidak menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu tahu PAD kita, pendapatan asli daerah kecil sekali. Tapi dana transfer itu triliunan datangnya dari pusat itu. Apa hebatnya kita? Apa bisanya kita? Terada. Itulah yang saya bilang, jangan bikin diri inti itu di situ sebenarnya. Kedepan banyak agenda pemerintah yang perlu dikerjakan untuk pembangunan di tanah Papua. Sehingga dukungan dari semua tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, perempuan, dan juga semua elemen harus bergandengan tangan. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, peringati HUT PUPR ke-77 tahun, pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar Jalan Santai Bersama. Melalui momen HUT ke-77 dapat mempererat kebersamaan insan PUPR di Papua Barat untuk membangun bangsa. Jalan santai yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam rangka peringatan HUT PUPR ke-77 tahun 2022 dilepas oleh penjabat Sekda Papua Barat dan C. Sangkek dengan rute Jalan Percetakan Sanggeng melalui Jalan Yosudarso, Jalan Merdeka dan finish di Lapangan Borarsi Manokwari. Sebelum melepas rombongan jalan santai, dan C. Sangkek dalam arahannya mengatakan kegiatan ini selain berolahraga juga sebagai momen bersama sebagai satu komitmen kebangkitan bersama untuk bersinergi melakukan suatu tujuan nasional bersama. Dalam satu rangkaian acara HUT menyambut Hari Bakti PU, dan kita hari ini melakukan jalan santai bersama-sama. Ini dari sisi yang lain, ini satu komitmen kebangkitan bersama ya. Kebangkitan bersama dalam rangka menyikapi dinamika perubahan sedang terjadi baik nasional, global dan juga daerah. Nah, sehingga tidak sekedar olahraga ya. Tidak sekedar olahraga, tapi ini satu kebangkitan komitmen bersama-sama untuk memberi respon, memberi saling sinergi sehingga apapun yang sedang dan kita hadapi kita akan lakukan bersama-sama. Setibanya di Lapangan Borarsi, peserta jalan santai bersama penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau didampingi pimpinan OPD dan juga pimpinan Forkopimda melakukan olahraga Zumba bersama. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau memberikan apresiasi kepada kementerian dan juga dinas PUPR yang mendukung pemerintah Provinsi Papua Barat dalam rangka pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, serta bandara dan pelabuhan. Dengan semangat HUT PUPR ke-77 tahun 2022, bersama membangun Indonesia maju ke depan yang lebih baik. Sekali lagi apresiasi dan hormat saya kepada teman-teman dari kementerian dan juga dari dinas PUPR yang sangat luar biasa membantu pemerintah terutama dalam rangka pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, termasuk juga pelabuhan, bandara dan lain sebagainya. Termasuk juga beberapa infrastruktur bangunan-bangunan lain. Mudah-mudahan dengan semangat kita terus seperti ini hari ulang tahun yang ke-77 tahun ya. Nah, itu terus menjadi paripurna, makin baik, makin semangat kita bersama untuk wujud nyatakan Indonesia maju ke depan. Di akhir acara dilakukan penarikan door prize oleh penjabat Gubernur Papua Barat dan juga pimpinan Forkopimda. Momen HUT PUPR ke-77 diharapkan pembangunan di Indonesia khususnya di tanah Papua dapat lebih baik lagi.
Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Kegiatan ini pun juga diperingati Sabtu pagi di Sekolah Luar Biasa SLB Pancakasih Amban, Manokwari. Tujuan peringatan Hari Disabilitas Internasional atau International Day of People with Disabilities adalah peringatan untuk lebih peduli pada mereka yang hidup dengan disabilitas. Hari Disabilitas Internasional diperingati di Sekolah Luar Biasa SLB Pancakasih Amban, Manokwari pada Sabtu 3 Desember 2022. Dengan menampilkan anak-anak berkebutuhan khusus, mereka mengisi kegiatan Hari Disabilitas dengan membaca puisi, menyanyi, vokal grup, dan fashion show yang ditampilkan di hadapan para guru dan orang tua. Kepala SLB Pancakasih Emma Ayatekan mengatakan, kehadiran anak-anak disabilitas ini hendaknya menjadi perhatian dari masyarakat. Karena selama ini mereka masih dipandang sebelah mata. Terkadang hak-hak mereka sebagai manusia sering diabaikan, mulai dari hak hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga kemudahan mengakses di fasilitas umum masih kurang. Emma menyebutkan disadari bahwa disabilitas merupakan anak bangsa yang harus kita sama-sama penuhi hak-hak mereka sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Dapat tempat di masyarakat. Kehadirannya masih dipandang sebelah mata. Keterbatasan yang dimiliki membuat dia dianggap lemah dan perlu mendapat belas kasihan. Hak-hak mereka sebagai manusia sering diabaikan, mulai dari hak hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum. Mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Ketua PGRI Naharudin menyampaikan apresiasi atas semua yang dilakukan para bapak ibu guru, sampai dengan memberikan pelajaran hingga anak-anak ini menerima apa yang selama ini dibutuhkan. Sekaligus hal ini juga memberikan pelajaran bagi dirinya sendiri sebagai Ketua PGRI Kabupaten Manokwari. Telah memberikan pembelajaran bagi saya sendiri sebagai Ketua PGRI Kabupaten. Oh, ternyata seperti ini SLB Pancakasih. Mulai dari pembelajarannya, ternyata outputnya juga seperti yang kita lihat tadi, anak-anak kita luar biasa tampilnya. Dan itu memberikan semangat bagi kami untuk selalu atau lebih menghargai apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu di sini. Sementara itu, Ketua Yayasan Sri Suryati mengatakan kehadiran SLB bertujuan memberikan kemajuan dan perlindungan, serta membuka ruang bagi anak-anak ini untuk berekspresi sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Bertujuan untuk memberikan penghormatan, memberikan kemajuan, dan memberikan perlindungan, serta membuka ruang untuk berekspresi sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Tadi kita sudah bersama menyaksikan bagaimana anak-anak kami dengan kondisi kebutuhan khusus, tetapi mereka bisa berekspresi sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Batu Malang tak berhenti menyuguhkan pesonanya. Kota ini seperti tak pernah puas memberikan kejutan-kejutan baru sensasi berwisata. Ada banyak jenis objek wisata yang dapat Anda temukan di kota ini, salah satunya di Puncak Paralayang Taman Langit Kota Batu Malang, Jawa Timur. Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat Laut Malang. Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang Kediri dan Malang Jombang. Kota Batu Malang memang tidak akan ada habisnya mengenai tempat wisatanya. Memang kota ini memiliki julukan sebagai kota wisata. Tentu Anda dapat menemui berbagai macam objek wisata, baik itu merupakan wisata alam maupun wisata edukasi. Salah satu tempat wisata di Kota Batu Malang yang lagi hits karena keindahan pemandangan Kota Malang yaitu adalah wisata Paralayang Malang. Untuk menuju
menuju kemari bisa dengan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 dengan jarak tempuh 1-2 jam perjalanan dari Kota Malang. Tempatnya yang berada di atas bukit membuat suasana tempat ini sangat sejuk serta memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Pada malam hari Anda dapat melihat keindahan lampu-lampu di Kota Malang yang bersinar menambah cantiknya keindahan Kota Malang yang bisa Anda saksikan dari atas Bukit Paralayang Batu Malang ini. Oke, kesan saya ketika datang di Kota Batu ini, terus datang melihat sendiri yang biasanya kami lihat hanya di layar TV, di mana tempat ini merupakan tempat yang biasa digunakan perwisata untuk melihat Kota Batu seperti apa dari atas dan juga menaiki para layangnya. Ini sangat luar biasa, gila. Saya rasakan hari ini betul-betul kayak sesuatu yang baru dan merasa seperti ada di alam lain gitu. Saya ini baru pertama kali datang ke sini, sangat luar biasa. Pemandangan alam yang cukup wow gitu. Artinya bahwa ini merupakan sumber daya alam yang cukup mendatangkan ikan bagi daerah yang pertama. Yang kedua, mengundang semua wisatawan baik lokal maupun Indonesia dan asing. Ini banyak semua orang tiap hari datang ke sini. Di Taman Langit ini pengunjung tidak perlu khawatir karena dengan menikmati seluruh spot-spot foto yang ada di tempat ini, pengunjung hanya perlu membayar biaya parkir. Dan di sini juga sudah tersedia warung makan. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 5 Desember 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.